Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim. Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi Yuna Muhammad ibni Abdillah. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sore hari ini insyaallah kita akan membahas apa saja amalan yang bisa kita utamakan di hari Jumat. Ibu-ibu, kita tahu hari Jumat itu adalah lebarannya orang Islam. Makanya tidak boleh puasa Jumat sendiri dan Sabtu sendiri. Jadi kalau mau puasa Jumat gabung dengan Kamis atau gabung dengan Sabtu. Kalau mau puasa Sabtu gabung dengan Jumat atau gabung dengan Minggu. Ya, kecuali puasa Daud dan pada puasa tertentu seperti puasa Yaumul Bid itu kalau jatuhnya Jumat, Sabtu, Minggu tidak ada masalah. Kenapa? Karena hari Jumat adalah hari lebaran mingguannya orang Islam, di mana amal akan dilipat gandakan dan di mana kita akan pahala kita akan dilipat gandakan. Hampir semua kebaikan kalau di hari Jumat itu kita mendapatkan banyak pahala. Maka kita bahas sekarang perbedaan apa manfaatnya kita ibadah di hari Jumat dan amalan apa yang sangat dianjurkan di hari Jumat. Kita mulai ibu-ibu ya. Ini hari apa ini? Minggu. Oh, lama Jumat lemah. Oke ya. Udah lewat ya. Baik, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, yang pertama di hari Jumat kita dianjurkan keramas. Nah, untuk keramas ini ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, laki-laki itu lazimnya sebelum sholat Jumat. Kalau wanita itu sebelum azan subuh. Jadi kalau ibu keramas sekali seminggu, keramaslah di hari Jumat. Nah, yang kedua, di hari Jumat kita dianjurkan untuk potong kuku. Potong kuku di hari biasa tak dapat pahala. Potong kuku di hari Jumat dapat pahala sunnah. Itu sama dengan saya lapar, saya makan nasi tak dapat pahala. Saya lapar, saya makan kurma dapat pahala sunnah. Saya haus, saya minum air biasa nggak dapat pahala. Saya haus, saya minum madu dapat pahala sunnah. Saya gatal-gatal, saya pakai kanesten tak dapat pahala. Saya gatal-gatal, saya pakai minyak zaitun dapat pahala sunnah. Saya haus, saya minum air biasa tak dapat pahala. Saya haus, saya minum zam-zam dapat pahala sunnah. Itu sama dengan di hari biasa saya potong kuku tak dapat pahala, tapi kalau di hari Jumat saya potong kuku saya dapat pahala sunnah. Tapi cara motong kuku itu kalau mau ikut sunnah ada dua pendapat, kita ambil pendapat satu saja, yaitu cara motong kuku itu kalau ini tangan kanan tangan kiri dimulai dari tangan kanan dan telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking. Lalu tangan kiri, telunjuk, tengah, jari manis, kelingking. Baru jempol kanan dan jempol kiri. Paham? Nah, tapi boleh nggak sembarangan saya untuk gunting kuku? Boleh. Tapi kalau mau ikut ala-ala sunnah, seperti itulah cara melakukannya. Jadi kalau ibu mau potong kuku, boleh ibu tunda di hari Jumat supaya dapat sunnahnya. Oke? Nah, kemudian yang ketiga adalah amalan yang sangat dianjurkan di hari Jumat adalah bersih-bersih rumah. Jadi kalau ibu ngepel sekali seminggu di hari Jumat lah. Kalau ibu mau bersih-bersih semua rumah, ambillah waktu di hari Jumat. Gotong royong hari Jumat. Makanya dulu di beberapa pesantren di Indonesia itu liburnya hari Jumat. Karena di hari Jumat itu santri-santrinya gotong royong. Ya, mereka pakai piket-piket, bersihkan bak mandi, bersihkan di rumah, bersihkan di dalam asrama, di luar asrama. Itu dapat pahala sunnah. Tapi kan kita harus menyesuaikan dengan negara. Maka negara liburnya di hari Minggu, maka orang gotong royong di hari Minggu. Bayangkan ketika kita liburnya itu di hari Jumat dan bapak-bapak gotong royong di hari Jumat, maka insya Allah dapat sunnahnya. Makanya di beberapa negara Timur Tengah itu liburnya Jumat Sabtu. Jumat adalah menghargai orang Islam, Sabtu menghargai orang pada agama lainnya. Makanya kalau kita lihat di Jordan itu liburnya Jumat. Kenapa? Karena Jumat itulah orang bersih-bersih, Jumat itulah orang silaturahmi. Akhirnya pada hari Jumat itu orang gotong royong sehingga dapat pahalanya. Nah, cuman kan kita hari Minggu ya ibu-ibu ya. Nah, itu ya ibu-ibu ya. Jadi bersih-bersihlah di hari Jumat. Oke? Nomor 1 apa tadi? Keramas. Yang kedua, potong kuku. Yang ketiga, bersih-bersih. Yang keempat, di hari Jumat kita disunahkan untuk potong bulu-bulu. Bulu apa? Pandai-pandai ibu aja lah. Nah, ya kan? Nah, ya kan, bulu hidung,
ya kan, kumis, ya kan. Laki-laki dalam Islam dianjurkan cukur kumis, panjangkan jenggot. Itu pun kalau ada jenggot. Kalau tidak ada tidak apa-apa, ya kan. Nah, cukur bulu-bulu itu dianjurkan di hari Jumat. Iya. Ya. Nah, cukur bulu-bulu, oke. Nah, gitu ya. Nah, itu dianjurkan di hari Jumat. Nah, kemudian nomor 5 ya. Nomor 5 ya. Nomor 5 adalah kita di nomor 6 atau nomor 5? Nomor 5. Kita dianjurkan di hari Jumat untuk ziaratul kubur. Ziarah kubur lebih besar pahala dilakukan di hari Jumat. Saya udah sampaikan tentang tutorial ziarah, ya kan? Yang pertama, saat ziarah kubur, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, dianjurkan dulu kita ngambil wudu. Setelah kita ngambil wudu, pakai pakaian yang tidak terlalu mencolok. Jangan ziarah pakailah hitam putih, sanggua sasak tinggi, dandan banyak-banyak. Jangan. Takaji mayat tuh kok. Hargai kesejahteraan dia, ya kan? Jangan mengganggu dia. Jadi ibu berwudu, lalu kemudian setelah itu ibu lakukan yang namanya pakai pakaian yang tidak terlalu mencolok. Lalu kemudian ibu masuk ke lingkungan kuburan, ibu doakan. Doanya seperti ini. Assalamualaikum ya ahlal kubur, atau Assalamualaikum ya ahlad diyar. Oke? Masuk ke kuburan itu, jangan tunggu dia jawab, langsung masuk aja. Ya kan? Nah, jangan tunggu dia jawab. Jangan sopan kali pula, ya kan? Ya kan? Enggak jadilah, ya kan? Lalu nyampe di kuburan orang tua kita atau siapapun gitu ya, kita ucapkan sendiri buat dia. Kalau dia perempuan, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kalau dia laki-laki, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Oke? Nah, jadi dan kemudian kita ngapain nih? Kita bersihkan kuburannya dari sampah-sampah atau ilalang-ilalang gitu. Lalu kemudian apa yang kita lakukan? Kita usahakan untuk banyak berzikir. Nah, kalau ibu mau, ibu baca doa, ibu baca doa-doa pendek lah, ayat pendek lah. Ayat kursi kayak yang ibu hafal, Al-Fatihah kayak yang ibu hafal, ya kan? Atau ibu hafal trikul, ya. Lalu kemudian ibu berdoa pakai bahasa Indonesia boleh. Kalau ibu mau doanya, ibu pakai doa di takbir ketiga dan takbir keempat sholat jenazah. Kalau hafal, contoh kan, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Atau takbir keempat, Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftimna ba'dahum. Atau pakai bahasa Indonesia aja. Yang penting ibu dulukan dengan doa-doa pendek. Boleh nggak baca Yasin di kuburan? Maka hukumnya adalah boleh sih, tapi ngapain juga di kuburan atau di rumah sama kok. Ya, terus ibu pulang seperti biasa. Nah, ini adalah amal yang kita disunahkan. Nah, apa sih manfaat ziarah kubur? Ziarah kubur itu manfaatnya baik untuk ahli kubur, iya kan? Nah, kisahnya banyak. Suatu ketika Rasulullah jalan di antara dua kuburan, ya, kuburan sebelah kanan mayat sedang disiksa karena kencing tak cebok, kuburan sebelah kiri mayat sedang disiksa karena kencing berdiri. Lalu Rasulullah jalan di antara dua kuburan, bertanya Abu Bakar, "Ya Rasulullah, kau ngapain?" "Saya sedang membersihkan kuburan ini." "Ngapain kau bersihkan kuburan itu ya Rasulullah?" "Saya ingin meringankan beban siksa ahli kubur." Oke? Nah, nomor berapa tadi? 5. Ziarah. Kalau mau ziarah, ziarahlah. Ya, orang tua kita, saudara kita menunggu ziarah kita. Nomor berapa lagi? Nomor 6. Perbanyak berzikir. Nah, kemarin ada yang nanya, "Ustazah, boleh nggak meruqyah diri sendiri?" Boleh, kan ruqyah diri sendiri ada tutorialnya, dia lakukan di hari Jumat boleh. Misalnya ibu nih suka galau, suka pokoknya nggak jelas risaunya, suka mimpi aneh-aneh, suka kerip-keripan kalau bahasa orang Jawa, tahu kerip-kerip, rasa ditindih, ketindihan. Pokoknya ibu-ibu yang suka mengalami hal-hal yang di luar nalar dan nurul gitu ya, maka ibu cobalah ruqyah diri sendiri ya. Caranya gimana? Caranya adalah ibu ambil wudu, ya kan? Setelah ngambil wudu, pakailah mukena nutup aurat sempurna. Lalu kemudian ibu bentangkan sejadah.
Boleh ibu wasilah pakai air putih, letakkan di depan sejadah. Baca ayat-ayat ruqyah. Ayat ruqyah tuh banyak loh. Tapi kita bacalah yang masyhur, yang banyak lah yang kita tahu. Misalnya ibu baca Al-Fatihah, ibu baca ayat kursi, ya. Lalu ibu baca 3 kul, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu artinya Al-Falaq itu menghindarkan dari sihir loh. Kalau kita lihat artinya. Kan wa min syarrin nafasati fil uqad. Kita berlindung dari wanita penyihir dalam bukhulnya. Santet itu ada, ilmu hitam itu ada. Kalau kita pengen terhindar ya kita bolehlah ruqyah diri sendiri agak sekali seminggu kan. Kemudian setelah itu Al-Baqarah 1 sampai 5 dan Al-Baqarah 284 sampai 286. Nah, itu kan ayat-ayat yang kita kenal. Saya ulang, Al-Fatihah, ayat kursi, 3 kul. Kemudian Al-Baqarah 1 sampai 5, Al-Baqarah 284 sampai 286. Setelah itu ibu boleh ambil air, ibu hembuskan, lalu ibu minum. Nggak apa-apa, wasilah air boleh. Atau nggak pakai air nggak apa-apa, ibu hembuskan tangan, ibu usapkan ke seluruh tubuh yang tampak. Saja ilmu hitam tuh ada. Orang jahat tuh ada bu, ya kan. Makanya 3 kul itu luar biasa. Makanya ada di antaranya apa? Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya kan? Apa artinya? Kita berlindung kepada Allah dari orang hasad apabila dia menghasad, orang iri apabila dia mengiri. Kan banyak nih ahlul iri sejagat raya yang memang profesor doktornya ngiri terus ya kan. Nah itu kita baca itu apa? Iya kan, nah gitu kan. Nah jadi itu dibaca itu 3 kul itu bagus untuk ayat-ayat ruqyah. Nah itu usahakan coba banyak berzikir dan meruqyah atau sekedar berzikir bersolawat di hari Jumat. Oke. Boleh tambah dengan Sayyidul Istighfar, ibu tambah dengan Subhanallah, Alhamdulillah dulu. Tapi intinya adalah isinya atau batang tubuhnya itu ayat-ayat ruqyah. Ruqyah banyak, yang gampang itu dulu lah. Oke? Clear? Nomor berapa lagi? 7. Nomor 7 adalah kita dianjurkan di hari Jumat mengkhatamkan Al-Kahfi. Nah jadi gini, hari Jumat itu kan dimulai dari Kamis Maghrib sampai Jumat Maghrib. Jadi Jumat Isya itu sudah bukan lagi Jumat, itu Sabtu. Makanya malam Jumat kan kata orang. Malam Jumat itu sudah di hari Jumat, ya kan, termasuk di hari Jumatnya. Nah kita membaca Al-Kahfi, apa manfaat kita membaca Al-Kahfi? Itu manfaatnya adalah kita akan dilindungi dari Jumat 1 ke Jumat lainnya. Membaca Al-Kahfi itu bisa dipecah menjadi 3. Yang pertama bisa dibaca di malam Jumat, kemudian dibaca di habis zuhur dan habis asar. Atau kalau ibu mau, ibu cari Quran yang besar yang bisa ibu baca radius 1 meter. Ibu letakkan di atas meja Quran besar itu, ibu bentangkan sejadah di depan meja, lalu ibu sholat. Nanti setelah Al-Fatihahnya baca Al-Kahfi dengan baca Al-Quran, itu nggak apa-apa. Jadi beberapa sholat ibu baca Al-Quran, ya kan? Nah jadi mengkhatamkan Al-Kahfinya di dalam sholat. Jadi nggak perlu duduk sendiri. Misalnya ibu terlalu sibuk, sholat kan waktunya sholat juga. Cuman karena ibu nggak hafal Al-Kahfi, ya udah ibu baca aja di dalam sholat misalnya. Oke? Nah kalau ibu mau ada tawaran yang lebih baik, yaitu ibu coba hafal Al-Kahfi 1 sampai 10. Ibu hafal Al-Kahfi 1 sampai 10. Orang-orang yang menghafal Al-Kahfi 1 sampai 10, dia akan terhindar min fitnatid dajjal, dari fitnah dajjal. Kita kan harus berlindung min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah yang mati dan yang hidup, wa min fitnatid dajjal. Kalau ada waktu boleh hafal Al-Kahfi di 10 ayat pertama. Oke? Nah, nomor berapa lagi? Taingi tanda bego banyak mana hamalnya. Catat 10 ingat 5 kan. Jadilah ya kan. Ingatnya cuma potong-potong aja. Nomor berapa lagi? 8. Kita dianjurkan untuk membaca Al-Mulk. Al-Mulk ya, Al-Mulk itu dibaca dianjurkan sebelum tidur. Apa manfaat kita membaca surat Al-Mulk? Kita terhindar dari azab kubur.
kubur itu siksanya luar biasa. Selain ibu baca Al-Muluk, ibu bisa baca doa kayak gini. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Coba semua. Allahumma. Lagi Allahumma. Lagi. Lagi. Inni. Lagi. Allahumma inni. A'udzubika. Lagi. Lagi. Min. Allahumma inni a'udzubika min. Azabil qabr. Lagi. 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 Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Nah, lagi. Nah, itu dibaca, iya kan? Supaya apa? Tujuannya adalah supaya kita itu terlindung dari azab kubur. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, selanjutnya di hari Jumat kita dianjurkan untuk yang namanya banyak berdoa. Jadi di hari Jumat itu doa kita mustajab. Kan masih banyak yang perlu kita doakan. Suami yang maksiat yang perlu kita doakan. Anak yang maksiat yang perlu kita doakan. Hutang serak yang perlu kita doakan. Masalah dan ujian hidup yang perlu kita doakan. Ya, kemudian apapun lah kita banyak ingin berdoa. Usahakan di hari Jumat. Bayangkan kalau di hari Jumat hujan. Udahlah hari Jumat hujan. Kita pernah bilang saat hujan itu doa kita mustajab. Udahlah Jumat uzan, dapat 2 kali tempat mustajab. Udah gitu petir pula, dapat 3 kali tempat mustajab gitu loh. Saya pernah bilang antara azan dan iqomah itu doa kita mustajab. Bayangkan azan di hari Jumat, atau azan di Jumat pagi, atau Jumat sore, atau Jumat waktu sholat Jumat, ya, atau hajan Kamis maghrib, azan Kamis isya. Antara azan dan iqomah itu kan tempat mustajab doa. Ditambah lagi di hari Jumat. Nah, tambah lagi hujan pula saat azan itu, ya kan. Nah, maka itu tempat mustajab doa. Jadi mustajab doa itu di hari Jumat. Kita tahu bahwa doa itu adalah senjata bagi orang Islam. Makanya doa itu bisa merubah takdir. Doa tughayyiru takdir. Maka kita harus banyak berdoa, usahakan di hari Jumat. Semuanya kita tidak bisa mengandalkan hidup ini sendiri. Semuanya mesti kita libatkan Allah dalam setiap hidup kita. Cara melibatkan Allah untuk hidup kita salah satunya dengan berdoa. Jadi perbanyaklah untuk berdoa di hari Jumat. Nah, apa sih yang perlu kita doakan? Ada beberapa hal, Bu, yang sebenarnya perlu kita doakan. Yang pertama, kita perlu doakan ibadah kita. Ibadah, Bu, perlu kita doakan. Ibadah itu kalau nggak didoakan berat. Kita harus minta bantuan Allah agar Allah memudahkan ibadah kita, Bu. Ya, contohnya apa? Misalnya nih, kita itu, ya Allah, saya pengen bangun tahajud tiap malam, bangunkan ya Allah. Ya Allah, saya masih susah sholat duha, bantu saya ya Allah. Ya Allah, saya baca Quran kok ngantuk terus, pagi ngantuk, siang ngantuk, entah kapan tak ngantuk ya Allah. Tolonglah please lah ya Allah. Ya Allah, kalau puasa nih sih tapi tidak tahan lambung kok ya Allah, kayak gitu ya. Nah, itu adalah bagian dari doakan ibadah kita. Yang kedua, doakan akhlak kita. Ya Allah, saya masih suka marah-marah, sabarkan saya. Ya Allah, saya masih suka ngeluh, sabarkan saya. Ya Allah, saya itu akhlak saya masih suka ngomongin orang karena itu enak. Ya Allah, tolong taubatkan saya, ya kan? Saya masih suka kepo-kepo urusan orang. Ya Allah, saya nggak pengen kepo, saya tahu itu dosa, tapi cemana lagi ndak ada keraju yang lain do ya Allah, gitu kan? Nah, itu ya, itu didoakan tuh. Akhlak kita tuh didoakan, ya, didoakan akhlak kita itu, ya. Kemudian yang ketiga adalah doakan rezeki kita. Yang keempat, doakan orang lain. Itu 4 bab doa. Doakan tuh keempat-empatnya, ya kan? Karena kalau tidak kita doakan, kita susah untuk berubah dengan sendiri. Kita butuh bantuan Allah untuk mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Oke? Nah, jadi banyak berdoa terutama di hari Jumat. Nomor berapa lagi? Nomor 9. Kita 10 aja ya. Udah nomor 9 dah. Nomor 10 dah, Saudara. Habislah.
Nomor 9 lagi nak? 10. Nomor 10 kita dianjurkan di hari Jumat memperbanyak sholawat. Nah, banyak yang nanya sama saya, Ustazah apa sih manfaat sholawat? Bu, sholawat tuh jangan main-main. Sholawat tuh 3 loh manfaatnya, 3 in 1. Dia cuma sholawat aja bu, tapi manfaatnya 3 bu. 1, sholawat kita dapat pahala. Iya dong. Kenapa sholawat dapat pahala? Karena perintah Allah. Kenapa sholawat itu perintah Allah? Karena ada dalil, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wal malaika, Allah dan malaikat saja bersolawat kepada nabi. Bayangkan, Allah saja itu, Allah loh, khalik loh, dan malaikat bersolawat kepada nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu, hai orang-orang beriman, sallu. Kenapa kita solawat? Karena solawat itu perintah Allah. Jadi kenapa sih kita bersolawat? Perintah Allah. Selalu kan perintah, kalimat perintah. Ya, kita dapat pahala. Yang kedua, dengan solawat ini kita bisa berwasilah. Ya Allah, saya solawat, dengan solawat ini sehatlah kaki saya. Bisa. Ya Allah, saya solawat, dengan solawat ini lapanglah kuburan mak saya. Bisa. Ya Allah, saya solawat, dengan solawat ini ringanlah sisa kubur orang tua saya. Bisa. Ya Allah, saya solawat, dengan solawat ini sembuhlah anak saya. Bisa. Solawat sambil pegang kaki rematik. Bisa. Oke, dan kemudian yang ketiga, sholawat bisa mendatangkan syafaat kita di yaumil akhir. Masya Allah, syafaat nanti saat kita di yaumil akhir, kita nyari orang-orang yang kita zolimi, orang-orang yang kita buka aibnya, orang-orang yang kita fitnah dia, orang-orang yang kita jahat kepada dia, orang-orang yang kita bikin nangis dia. Lalu dengan sholawat kita, insya Allah akan mendapatkan syafaat, pertolongan dari Rasulullah SAW. Jadi sholawat sebagai penutup, sholawat itu apakah harus dihitung? Untuk pemula dihitunglah. Hari ini 10, 10, 10, 20, 50. Yang penting tiap hari. Kenapa sholawat itu bagi pemula usahakan dihitung? Karena untuk membuat iman kita dan kebiasaan kita stay tune dalam mode sholawat. Nanti kalau kita udah sholawat terus tiap hari, nggak perlu lagi kita hitung. Yang penting udah dilakukan tiap hari. Jadi sebenarnya bu, ibadah-ibadah yang disampaikan oleh ustadz-ustadz kita itu tujuannya untuk kita. Nggak ada, semua akan kembali kepada kita. Sedekah balik ke kita bu. Sedekah itu juga kan manfaatnya dunia akhirat untuk kita. Manfaat akhirat apa? As-sadaqatu tamna'u mitatassu. Sedekah itu mencegah kita dari kematian yang buruk. Berarti untuk kita dong sedekah kita, walaupun 2000 doang, wajah 2000 kan. Katanya. Apa lagi? Azillu yaumal qiyamah as-sadaqah. Bahwa yang menolong kita di hari akhirat nanti sedekah kita. Ya kan, itu pahala akhirat. Di dunia macam-macam. Dengan sedekah kita jadi tingkat kesyukuran lebih naik, tingkat keberkahan lebih naik. Banyak orang gak bahagia bukan karena masalah, tapi karena hidupnya gak berkah. Orang-orang yang hidupnya gak berkah tuh contohnya kayak gini bu. Dia gak bisa nikmati apa yang ada. Dia punya banyak baju nih bu, bajunya 2 lemari, tapi dia gak bisa nikmati bu, jelek semua di mata dia bu. Dia pakai baju ini, enak lama pinggangnya dong. Pakai yang ini, kalau iko anget kainnya kok. Pakai yang ini, enak-enak sininya dong. Pakai jelek warnanya, jelek di mata dia semuanya. Padahal tadi dia yang beli. Nggak bisa dia nikmati loh barang itu. Nggak usah bicara dosa lah, hidup nggak berkah itu ngeri. Dia punya tas banyak, ini nggak cantik doh, taruhnya lagi. Mau pergi, kalau ini nggak cantik, aku nggak suka. Padahal dia beli, nggak logika kan? Di luar nalar bu. Dia nggak bisa merasakan tuh nikmatnya itu. Dia punya banyak mainan kerudung, jelek yang ini nggak cantik. Padahal ini yang tadi Bali. Coba bayangkan tuh. Makan dia soto, kalau dulu lado baru mantap mah. Makan dia sate, enak lagi yang di situ. Nggak bisa dia nikmati apa yang di depan mata. Kalau ada kita yang kayak gitu, tapi saya tengok enggak lah ya kan. Walaupun agak ragu saya sedikit. Nggak bisa nikmati loh. Apa yang kita punya tuh nggak terasa bu nikmatnya bu. Tengok kita jalan pakai motor nih, kalau motornya ini NMAX lebih mantap lagi nih. Naik mobil kalau ini nggak bisa kita nikmati dia. Pokoknya nggak bisa. Gorden cantik tak bisa nikmati. Kalau bantu Iko gordennya ancak, tapi adol yang ancak yang mau di Iko gitu, nggak bisa dia nikmati. Nggak berkah atau nggak bersyukur tuh? Nggak berkah bu. Dia dihilangkan, diangkat ketenangan dari dirinya. Kalau nggak bersyukur tuh, kalau nggak bersyukur itu dia selalu merasa kurang. Kalau nggak berkah itu dia tidak bisa nikmati pakaian cantiknya. Dia nggak bisa nikmati bu, itu nggak berkah. Kalau nggak syukur tuh gini bu.
Coba ya, dengan gaya sama tapi hasilnya beda. Orang yang bersyukur tuh kayak gini. Hari ini dia jualan lontong, dapat 20.000. Alhamdulillah dapat 20.000, nggak apa-apalah, bisa cukup makan hari ini. Tuh, ya. Tuh. Besok dapat 200.000. Alhamdulillah hari ini 200.000, saya senang. Besok dapat 10.000. Alhamdulillah dapat 10.000. Kemarin kan udah banyak, gitu. Itu dia tuh kalau orang bersyukur tuh. Ya. Tuh. Tapi orang nggak bersyukur dapat 20.000, deh payah menggalih gini. Dah. Besok dapat 200.000. Dapat 200.000 tapi sesekali konyo. Besok dapat 10.000. Tuh kan yobana sesekali kan, nggak tenang. Padahal angkanya sama. Angkanya sama. Tapi kalau dia tidak bersyukur, dia tidak bisa menikmati. Dia tidak bisa merasakan enaknya nikmat yang Allah kasih sama dia. Paham maksudnya ini? Jangan panjang-panjang kali, nanti tidak aman pula jantung kita. Wallahu alam bisawab. Wallahu alam bisawab. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Ada berapa tadi totalnya? Udah 10 dah? Oke. Gimana? Nomor 10 apa tadi? Nomor 10 apa tadi coba? Nomor solawat ya. Oke. Nah, inilah beberapa yang perlu kita pertimbangkan untuk kita lebih baik ke depan ya. Kita tutup dulu ala hazihin niyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al maus, rahmatan indal maus, maghfiratan ba'dal maus. Allahumma hawin alina fi sakaratil maus, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fahayna rabbana bis salam wa الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا هذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، نعوذ بك من العجز والكسل، نعوذ بك من الجبن والبخل، نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم يسر علينا أمورنا ولا تعسر علينا أمورنا يا رب العالمين. اللهم يسر علينا أمورنا ولا تعسر علينا أمورنا يا رب العالمين. اللهم خصوصا إلى أرواح آبائنا وإلى أرواح أمهاتنا وإلى أرواح كل مسلمين والمسلمات. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم هرة من هبار النيران. اللهم استجب دعانا يا الله، استجب دعانا يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.